Tutup mulut. Kau harus ikut aku. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji, Demang Antawirya dan Kepala Desa Kidarta yang di saat itu sedang berada di tengah hutan dan bertarung melawan para lelaki kasar yang sebenarnya adalah hanya settingan Demang Antawirya saja, di mana sebelumnya ia telah bekerja sama dengan company untuk menundukkan Lindu Aji dengan cara licik, yaitu menggunakan Nona Kori sebagai umpan sekaligus alat untuk menundukkan Lindu Aji, sang senopati Mataram yang sangat ditakuti. Wanita itu adalah gadis keturunan Jawa Belanda yang masih termasuk dalam kerabat Kapiten Hendrik, pimpinan pasukan Belanda sekaligus majikan Demang Antawirya. Setelah menghabisi semuanya, Lindu Aji dan Pak Darta pun menghampiri Demang pengkhianat dan Nona Kori, dan mau tidak mau, akhirnya Nona Kori harus mereka bawa menuju desa karena ia saat ini hanya seorang diri saja. Berhasil. Memang hebat akal Ki Demang. Iya. Kita lapor Tuan Hendrik. Berhasil? Betul-betul berhasil? Betul, Menir. Ki Demang bilang, Nona Kori berhasil dibawa Lindu Aji. Kami disuruh lapor, Menir. Bagus. Sebar orang-orangmu. Awasi gerak-gerik Lindu Aji dan ikuti terus usaha Nona Kori. Demikianlah akal licik kerjasama antara Demang Antawirya dan Kapten Hendrik, di mana mereka menggunakan wanita itu untuk melumpuhkan Lindu Aji, karena mereka tidak akan mungkin bisa menang jika bertarung melawan senopati utama Mataram tersebut. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, dan Nona Kori pun terus berusaha mendekati Lindu Aji, sehingga senopati yang masih muda itu pun mulai menyukai gadis yang begitu baik kepadanya tersebut. Bahkan Pakku sendiri pun setuju jika Lindu Aji bersanding dengan gadis keturunan Belanda tersebut. Ia merasa sangat cocok jika Lindu Aji menikah dengan Nona Kori atau yang mengaku bernama Lisa di hadapan Lindu Aji tersebut. Kepala desa itu sepertinya tidak menyadari bahwa sebenarnya Demang Antawirya dan Nona Kori adalah mata-mata sekaligus pengkhianat yang akan menjerumuskan Lindu Aji. Namun lain lagi dengan istri Pakku yang ternyata mengetahui semua rencana licik dua pengkhianat dan penyusup tersebut. Namun Demang Antawirya selalu mengancamnya agar tidak buka suara di depan Lindu Aji maupun suaminya, Darta. Aku bisa buat kau menderita jika kau macam-macam. Jangan panggil dia Kori, tapi Lisa. Mengerti kau, Tin? Ingat, Lisa. Sekali lagi ku dengar kau panggil dia Kori. Nyawa taruhannya. Siapa yang berani membocorkan rahasiaku, maka dia akan menerima peluru panas ini di kepalanya. Kamulah satu-satunya penghuni rumah ini yang mengetahui rahasiaku. Maka kau harus mati. Ini peringatanku. Ini peringatan awal dan terakhir. Jika kau berani membongkar rahasia kami. Semua menjadi serba salah. Kini istri Pakku itu pun hanya bisa menangis, menahan ketakutan, dan memendam amarah atas semua perlakuan Demang Antawirya dan Nona Kori kepadanya. Tak lama kemudian, Lindu Aji dan Pakku Darta pun tiba dengan menunggangi kuda. Mereka berdua sepertinya baru saja mengunjungi markas pasukan Mataram untuk melaporkan perkembangan pergerakan pasukan pribumi. Lindu Aji yang ingin menemani Pakku menemui istrinya pun tiba-tiba dicegah oleh Ki Demang, dan kemudian ia justru menyuruh Nona Kori untuk menemani senopati mereka itu untuk berjalan-jalan menenangkan hati. Ki Demang pun beralasan tidak perlu Lindu Aji mencampuri urusan Pakku dan istrinya. Ketika mereka berdua telah sampai di tempat sepi yang dimaksudkan, Nona Kori pun mulai mengeluarkan keahliannya untuk merayu Lindu Aji. Bahkan pemuda itu sampai mengira bahwa gadis yang ada di hadapannya adalah Pitaloka,
kekasihnya yang kini tidak diketahui keberadaannya. Senopati Mataram tersebut pun semakin terbuai dengan daya upaya gadis tersebut yang mengaku sebagai Pitaloka. Ada apa? Telik Sandi. Mana? Tidak ada, Kakak. Siapa kamu? Mencari kayu, Tuan. Kali ini, siapapun kamu, aku tidak peduli. Tapi lain kali, jika aku temukan kau mengintip lagi, aku tidak akan memberi ampun. Siapa yang satu lagi itu? Sama, Tuan. Dia kawanku. Tolong dia, dan cepat pergi dari sini. Memang sejak dari rumah Pakku tadi, 2 orang Telik Sandi Mataram itu telah mengintai pergerakan Lindu Aji, sehingga mereka kini mengetahui semua perlakuan Nona Kori terhadap pimpinan mereka tersebut. Akan tetapi, beruntung karena akal Lindu Aji masih bisa dipakai, sehingga tidak membunuh mereka, dan ia juga menutupi tentang jati diri kedua orang tersebut di hadapan Nona Kori, yang kini berubah menjadi Pitaloka di hadapan Lindu Aji itu. Bahkan kemudian Senopati Mataram itu pun sempat tersadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Pitaloka, namun Nona Lisa atau Kori. Pada malam harinya, Pitaloka jelmaan Nona Lisa pun kembali mencoba untuk merayu Lindu Aji agar semakin dekat kepadanya. Namun beruntung ada Pakku Darta yang kemudian langsung menyuruhnya pergi dengan alasan Lindu Aji butuh istirahat. Beliau harus istirahat. Aneh, aku melihat Nona Lisa dalam wujud Pitaloka. Apakah aku terkena aji gendam asmara, kemat aji jaran goyang, atau mahaba? Oh, yang jelas pikiranku sudah tidak beres. Aku harus waspada. Aku harus melawannya. Ya, ternyata kini Nona Kori telah menggunakan aji gendam asmara untuk membuat Lindu Aji tunduk kepadanya. Namun ternyata tidak semudah itu menaklukkan Senopati Utama Mataram, karena kini Lindu Aji mulai sadar dengan keadaan yang sedang mengancamnya. Di hari selanjutnya, mereka berdua pun mengunjungi Menir Hendrik di markasnya. Mereka pun membicarakan tentang langkah-langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Demang Antawirya pun mengusulkan supaya mereka membunuh Lindu Aji saja dengan racun. Namun Nona Kori tidak menyetujuinya, sebab selama ini ia telah berjuang menundukkan Lindu Aji agar suka dan tunduk kepadanya. Bahkan kini mereka pun telah tinggal serumah. Hal itu adalah hal yang sangat tidak mudah dilakukannya. Menir Hendrik pun kemudian menginginkan kembali ke rencana awal, yaitu membujuk Lindu Aji agar berada di pihak mereka. Keduanya pun kemudian berencana untuk datang ke dukun agar membuat guna-guna supaya Lindu Aji bisa benar-benar tunduk terhadap Nona Kori. Kanjeng, berhasil Kanjeng. Siapa dia? Seorang penghibur opsir-opsir company. Kurang ajar. Berarti dia sengaja diselundupkan untuk mengorek rahasia-rahasia yang kita miliki. Siapa nama aslinya? Kori. Sudah kuduga, Lisa bukan nama aslinya. Benar, hanya nama samaran. Dan Demang Antawirya? Mereka semuanya antek-antek company. Kita kena tipu mereka. Ada yang pernah menyaksikan Kori dan Demang Antawirya berhubungan dengan company? Ada. Siapa? Telik Sandi kita sendiri. Dia bekerja sebagai tukang sapu di markas company. Ada di sini? Ada. Saya suruh menunggu di luar. Panggil dia kemari. Baik, Kanjeng. Ya, Lindu Aji akhirnya kini telah mengetahui siapa sebenarnya Nona Kori dan Demang Antawirya, yang tak lain adalah para penyusup dan pengkhianat negeri. Namun beruntungnya, kini mereka telah mengetahui kedok kedua orang itu. Kini tukang sapu yang bertugas sebagai telik sandi di markas company itu pun menjelaskan kepada Lindu Aji bahwa ia sering melihat Demang Antawirya dan Nona Kori secara terang-terangan berhubungan dengan Kapiten Hendrik.
Bahkan siang tadi baru saja ia melihat Nona Kori memasuki ruangan Kapten Hendrik bersama dengan Demang Antawirya. Ingat pesanku. Jika kalian bertemu dengan Kori dan Demang Antawirya, kita harus bersikap pura-pura tidak tahu. Komuni telah membuat muslihat. Kita pun juga harus membuat perangkap balik. Dengan tujuan, Kori dan Demang Antawirya yang menjadi sasaran. Maksud Kanjeng? Kelicikan kita balas dengan kelicikan. Sementara itu, kini Demang Antawirya dan Kori sedang berada di rumah salah satu dukun hebat yang berada di wilayah Cirebon. Mereka berharap bisa benar-benar menaklukkan Lindu Aji dengan bantuan guna-guna dari dukun tersebut. Setelah membaca aji mantranya, dukun tersebut pun memberikan sebuah jimat pengasihan kepada Kori yang nantinya harus ditanam di depan pintu kamar Lindu Aji. Setelah semuanya beres, mereka berdua pun segera kembali menuju rumah Pak Kudarta. Malam itu, mereka pun sampai. Dan sesuai dengan perintahnya dukun, mereka pun langsung mengubur jimat tersebut di depan kamar pintu Lindu Aji. Dan setelah itu, mereka pun pergi menuju kamar masing-masing. Keesokan harinya, ketika Lindu Aji dan Pak Ku tengah membicarakan tentang perjuangan Mataram, tiba-tiba Nona Kori pun tiba, dan seperti biasa, ia memulai sandiwaranya kembali. Aduh, jauh juga ya pasar kotanya. Aku membeli baju untuk Pak Kubu. Coba Pak Kubu. Iya. Pas. Oh iya, aku ada kabar baik untuk Tuan Lindu Aji. Oh ya? Mari Tuan, ada sesuatu yang akan aku sampaikan. Kita bicara di luar saja. Memang cukup cerdik Nona Belanda tersebut. Lindu Aji kini telah terkena pikat mantranya setelah keluar dan melangkahi jimat dari Nyai Dukun langganannya. Walaupun Lindu Aji telah mengetahui rahasia Nona Kori, namun kini Senopati Mataram tersebut dipaksa tunduk karena mantra guna-guna sang dukun kini telah menguasai jiwanya. Hal itu terbukti dari tingkah laku Lindu Aji yang menuruti semua perintah Nona Kori, termasuk mencium tangan dan kening wanita tersebut. Bahkan kemudian Lindu Aji hampir saja mencium bibirnya apabila Kudarta dan istrinya tidak segera datang. Pak Ku yang melihat semua yang terjadi sejak tadi pun langsung membawa Lindu Aji masuk ke dalam rumahnya. Aku hendak mencium bibir Nona Lisa. Masa saya bohong pada Kanjeng? Wah, berarti aku sudah tidak beres. Katakan padamu, jika Pak Ku mencium sesuatu aroma. Katakan bau apa? Belum Kanjeng, belum bau apa-apa. Ternyata Lindu Aji memang bukanlah pendekar sembarangan. Ilmunya begitu banyak dan hebat seperti sembara. Kini ia pun berusaha mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Setelah Pak Kudarta memberitahukan kalau ada bau wangi di ruangan tersebut, Lindu Aji pun langsung mengetahui serta menyadari kalau dirinya sedang terkena guna-guna Nona Kori. Mengetahui hal tersebut, Senopati Mataram itu segera mengeluarkan sendiri guna-guna itu dari dalam tubuhnya. Beres. Guna-guna yang mencengkram diriku sudah takluk dan sudah jinak. Sekarang menjadi milikku. Milik Kanjeng? Apa maksud Kanjeng? Lihat. Kecubung pengasihan. Gila. Rupanya wanita Belanda itu main dukun. Dia pakai batu akik kecubung pengasihan untuk memelet. Pantas semua laki-laki Belanda tunduk pada dia. Rupanya dia main pelet. Coba lihat di luar. Perempuan Belanda itu sedang apa? Baik, Kanjeng. Pak Ku yang melihat keluar melalui celah-celah ukiran jendela pun melihat bahwa istrinya sedang menangis di hadapan Demang Antawirya dan Nona Kori. Kudarta pun merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang dirahasiakan oleh istrinya terhadap dirinya. Sebab istrinya pernah mengatakan bahwa ia mengenal Nona Kori dan ia menyuruh Pak Ku berhati-hati kepada wanita tersebut. Kepala desa itu pun menyimpulkan bahwa di antara istrinya, Mintarsih, Demang Antawirya dan Nona Kori sedang terjadi apa-apa atau ada sesuatu yang dirahasiakan. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Lindu Aji
untuk bersama-sama memecahkan permasalahan tersebut. Apa yang harus kita perbuat, Kanjeng? Aku kembalikan guna-gunanya kepada Cory. Setelah itu, kita atur langkah selanjutnya. Panggil Cory kemari. Baik, Kanjeng. Lindu Aji memang benar-benar hebat. Dengan ilmunya, ia pun kemudian mencoba untuk mengembalikan guna-guna tersebut kepada Nona Cory, sehingga wanita itulah yang justru akan tunduk kepadanya. Setelah melakukan beberapa gerakan yang mengandung tenaga dalam tinggi, Lindu Aji pun menyuruh Pakku Darta untuk memanggil Nona Cory. Pakku pun segera melaksanakan perintah dari pimpinannya itu. Ia pun juga cerdik karena tidak hanya menyuruh Nona Cory untuk menghadap kepada Lindu Aji, namun ia juga menyuruh istrinya untuk menyiapkan makan siang, sehingga kini Demang Antawirya menjadi sendirian dan tidak lagi bersama dengan Nyai Mintarsih. Lindu Aji, bawalah aku kemana saja Tuan suka. Kemana? Aku tidak punya rumah. Rumahku di kolong langit. Kemana saja, asal selalu bersama-sama Tuan. Kini Nona Cory justru menjadi takluk kepada Lindu Aji setelah guna-guna tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan wanita itu mengatakan bahwa ia rela melakukan apapun demi Lindu Aji. Melihat kenyataan itu, Lindu Aji pun sedikit mengerjainya dengan memerintahkan Cory untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita itu kepadanya sebelumnya, seperti mencium tangan, bahkan juga menyuruhnya untuk menyembah dirinya. Semua dilakukan Cory dengan tanpa penolakan sama sekali. Wanita tersebut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, apapun dilakukannya. Bahkan Lindu Aji kemudian menyuruhnya untuk mencium sebuah guci yang ada di dalam ruangan tersebut, dan hal itu juga dilakukan Cory dengan sepenuh hati. Katakanlah namamu yang sebenarnya. Cory Tuan, Cory nama saya. Bagus bukan? Bagus sekali. Cory. Apa hubunganmu dengan Menir Hendrik? Majikan saya, dialah yang membayar saya. Oh, apa tugasmu di sini? Membujuk Tuan untuk bergabung dengan company. Selain kamu, siapa lagi? Demang Antawirya. Relakah Cory jika aku hendak dibunuh oleh seseorang? Aku mencintai Tuan. Tak ada yang boleh melukai Tuan. Oh, kurang ajar. Kenapa jadi berbalik begini? Ya, Demang pengkhianat itu pun akhirnya menyaksikan sendiri bahwa tidak mudah menaklukkan Senopati Mataram. Sementara itu, Pakku Darta pun langsung menemui istrinya yang sedang menangis di dalam kamar. Ia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga kemudian Nyai Mintarsih pun mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Akan tetapi, ternyata Pakku telah mengetahui semua sisi gelap istrinya itu, sehingga kini ia mampu menenangkan istrinya yang selama ini merasa bersalah terhadap dirinya. Ia tahu bahwa semua yang dilakukan istrinya adalah karena paksaan Demang pengkhianat tersebut. Ia pun tahu bahwa semua yang telah dilakukan istrinya adalah karena paksaan dari Demang Antawirya, sehingga ia tidak mau bertindak bodoh dengan menyalahkan istrinya sendiri. Semua pembicaraan keduanya ternyata sedari tadi sedang didengarkan diam-diam oleh Ki Demang, sama seperti Lindu Aji dan Nona Cory sebelumnya. Karena lembaran itu sudah aku robek, Mintarsih yang dulu sudah tidak ada. Yang ada sekarang, Mintarsih yang baru lahir saat melangsungkan ijab kabul di depan penghulu. Kanjeng, sebenarnya dia bukan wanita terhormat, tapi wanita serigala yang hendak mencelakai Kanjeng. Apa katamu? Kau bilang aku bukan wanita terhormat? Kanjeng Lindu Aji sudah tahu siapa Nona Cory sebenarnya. Sudah tahu. Perdoman. Cory pengkhianat. Seluruh rencana saya berantakan gara-gara Nona Cory. Kita tidak bisa menunda lagi. Lindu Aji harus dibunuh. Ofsir, Siap, Mayor. bawa kompimu. Ikuti Demang Antawirya. Seret Lindu Aji ke markas, baik hidup atau mati. Pada hari selanjutnya, Lindu Aji pun mengumpulkan seluruh pasukan binaannya
dan secara jujur menyampaikan bahwa ia telah berbuat kekilafan sehingga mereka telah disusupi oleh musuh. Namun penyusup tersebut kini telah berhasil dikendalikan. Namun Demang Antawirya sebagai otak dari pengkhianatan dan penyusupan tersebut telah lolos, dan ia yakin jika Demang pengkhianat itu akan kembali secepatnya dengan membawa pasukan company untuk menyerang mereka karena kedoknya telah dibongkar. Oleh karena itu, Lindu Aji pun mengumumkan agar semua pasukannya bersiap untuk menghadapi musuh yang mungkin sebentar lagi akan tiba. Para prajurit yang bercampur dengan laskar penduduk setempat itu pun tampak begitu semangat. Mereka memiliki keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Tak lama kemudian, Demang Antawirya dan pasukannya pun mulai datang. Mereka berjumlah cukup banyak dengan persenjataan yang lengkap. Dengan begitu yakinnya, Demang pengkhianat itu pun menantang Lindu Aji sambil mencabut keris pusakanya. Lindu Aji, menyerahlah! Rumah ini sudah dikepung! Allahu Akbar! Pertarungan pun berjalan dengan seimbang. Kedua pasukan sama-sama tangguh. Lindu Aji pun dengan semangat yang menggebu-gebu segera berkelipat menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Entah sudah berapa orang musuh yang tumbang di tangan senopati utama Mataram tersebut. Sedangkan Demang Antawirya kini berhadapan dengan Pakku Darta, dan tampaknya jelas Pakku yang menguasai pertarungan. Akhirnya, Demang Antawirya pun tewas di tangan Pakku Darta dengan cukup mudah. Itu berarti pasukan Lindu Aji menang besar melawan para company karena pimpinan mereka telah tewas. Kini kita menuju pada markas Belanda, di mana pada saat itu tampak Nona Kori sedang berhadapan dengan Kapiten Hendrik. Wanita yang kini sedang terkena guna-guna Lindu Aji itu pun mengatakan bahwa Demang Antawirya telah berkhianat kepada Kapiten Hendrik. Ia bahkan bekerja sama dengan laskar rakyat bawahan Lindu Aji untuk mengelabui Kapiten Hendrik, dan hal itu tampaknya berhasil. Kini Kapten Belanda itu benar-benar percaya kepada Nona Kori bahwa Demang Antawirya telah berkhianat kepada dirinya untuk menjadi anggota laskar dan melawan company. Godverdomme Demang Antawirya. Dia harus aku hukum. Dia tidak mungkin kemari lagi, Menir. Serahkan padaku. Aku akan membunuhnya. Kau, Kori? Benar, Menir. Lindu Aji tidak mencurigai aku. Aku bebas keluar masuk di tengah mereka. Akan aku bawa Demang Antawirya ke pinggir sungai dan akan aku tembak tepat di kepalanya. Kapten Belanda itu sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap Nona Kori. Bahkan kini Kori berani meminjam pistol sang kapten untuk menghabisi Demang Antawirya. Ia beralasan bahwa hanya dengan pistol ia akan dapat membunuh Demang Antawirya karena ia tidak memiliki ilmu kanuragan apapun. Dengan tanpa ragu, Menir Hendrik pun segera meminjamkan senjatanya itu kepada Kori. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu adalah hari apesnya. Awas, hati-hati Kori. Di dalam ada pelurunya. Aku harus latihan, Menir. Tuan Lindu Aji, aku cinta padamu. Ada suara tembakan dari kantor Menir Hendrik. Coba lihat. Akhirnya, atas perintah Lindu Aji, Nona Kori berhasil membunuh Kapiten Hendrik sebagai pimpinan pasukan Belanda di wilayah Kulon.
Namun kini ia bersama dengan 4 kawannya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka telah terkepung. Apalagi para pasukan Belanda itu telah mengetahui kalau Kapten Hendrik, pimpinan mereka, telah tewas. Akhirnya, Laskar Rakyat dan Nona Kori pun mau tidak mau memutuskan untuk melawan para pasukan Belanda itu, walaupun kemungkinan besar mereka akan kalah dan mati di tempat tersebut. Namun mereka yakin bahwa mereka akan mati terhormat dalam membela kebenaran. Bahkan Nona Kori pun rela mati demi Lindu Aji. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam anak 90-an.